Pun kami tahu sungguh berat salib yang Engkau sudah pikul, dan itu juga yang kami teladani. Tidak ada salib, maka tidak ada pengorbanan bagi kami. Tidak akan ada kemuliaan tanpa ada salib yang kami akan lakukan. Ibadah ini Tuhan, dalam pemberitaan firman, biarlah kiranya Engkau yang bekerja dan berkarya di dalam setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya, amin. Selain pagi hari ini adalah berani mengambil keputusan. Bersama-sama katakan, berani mengambil keputusan. 1, 2, 3. Berani mengambil keputusan. Iya. Dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, kita harus berani mengambil keputusan dalam beberapa hal yang akan saya sampaikan nanti. Kita harus berani mengambil keputusan. Yang pertama, keputusan yang harus kita ambil yang pertama adalah kita tidak hidup seperti orang dunia. Yang kedua, keputusan yang kita harus ambil adalah menjadi manusia baru. Kalau anak-anak muda mau dipakai oleh Tuhan, berani mengambil keputusan dalam hidupmu. Kalau jemaat Tuhan mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, berani mengambil keputusan. Tantangan demi tantangan kita hadapi, ya. Tapi perhatiannya lebih besar yang kita dapatkan. Sehingga jangan menjadi anak-anak pemuda yang sampai membenci orang tua karena sesuatu hal adalah laki atau perempuan. Anakku sekalian, berani ngambil keputusan. Hidup seperti Yesus atau hidup seperti dunia ini. Contoh dari perjanjian lama, kita lihat salah satunya Rut, yang berani meninggalkan segala sesuatunya untuk mempertuhankan atau mengalahi Allah yang dipercaya oleh Nabi. Kita lihat kembali satu contoh lagi yang ada di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai 60. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai yang ke-60. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuklah hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan daki. Tetapi apa dikatakan di sana? 1, 2, 3. Tetapi Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ada kesempatan buat Stefanus untuk lari dari kenyataan itu. Sebelum kejadian itu terjadi, Stefanus sedang dalam pengadilan agama. Kalau sekarang pengadilan agama ada pengacara, Stefanus tidak didampingi oleh pengacara. Kalau kita lihat yang belakangan ini,
ya salah satu tokoh teroris yang baru ditangkap nih, ya Om Munarman gitu ya, ditangkap. Ratusan pengacara ingin mendampinginya, ya kan? Sudah digadang-gadang ada ratusan pengacara yang akan mendampingi Munarman. Pengacara dari mana gitu ya? Pengacara ya yang kurang kerjaan. Padahal Bapak Ibu, konteksnya berbeda. Kalau kasus umum gitu ya, akan berbeda penanganannya dengan kasus terorisme. Munarman itu satu tokoh terorisme, jadi penanganan hukumnya berbeda. Tidak ada pengacara yang akan membela dia secara pribadi kecuali pengacara yang ditempatkan oleh pemerintah, yang disediakan oleh pemerintah. Mana ada pengacara yang membela teroris, kecuali pengacara itu bagian dari Dengan demikian mereka menunjukkan bahwa mereka juga bagian dari teroris. Luar biasa. Tapi Stefanus, Bapak Ibu, nggak ada juga yang bela. Bukan karena dia teroris, bukan karena dia teroris, nggak ada yang membela. Karena pada masa itu mungkin belum ada pengacara dan kejadian itu singkat. Ini ya. Tetapi di pasal yang ke-7 ini, kalau kita lihat dari ayat yang pertama, di situ dikasih judul pembelaan Stefanus. Jadi Stefanus diberikan kesempatan untuk membela dirinya sendiri. Tapi apakah kita lihat di situ dia menyalahkan orang? Enggak. Stefanus tidak menjelekkan orang di dalam pembelaan dirinya. Yang dia lakukan, dia memberitakan Injil. Dia sampaikan kebenaran yang dia alami, yang dia saksikan. Dengan penyampaian itu, orang-orang yang ada mengalami kemarahan sampai gertakan gigi mereka. Baik tahu gertakan gigi kan? Gitu ya. Saking besar gitu, saking marahnya. Ada kesempatan buat Stefanus untuk tidak memilih jalan yang diambil, tapi dia tetap fokus karena dia tahu yang dia lakukan berdasarkan pengalaman imannya kepada Kristus. Satu hal yang harus dia lakukan, sehingga dia memilih untuk jalan penderitaan. Sampai di akhirnya dikatakan begini, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggal ia. Kira-kira perkataan siapa yang dikutip? Doa siapa yang dikutip oleh Stefanus? Doa Yesus di kayu salib. Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Stefanus katakan begini, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, anak-anak muda sekalian dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yuk mari belajar mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Jangan memilih hidup secara dunia, tapi memilih hidup sebagaimana Yesus Kristus hidup di dalam dunia ini. Ia juga walaupun sangat sulit.